Pinggam teman gangga hayo kayo tumbuh di kiri kanan lapa jawo kota aso saking wawai pemandangan do. Sumatera adalah pulau yang memiliki kekayaan dan eksotisme alam yang sungguh luar biasa. Dan salah satunya yaitu Provinsi Lampung yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Berada di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, terdapat salah satu danau yang cukup menarik wisatawan karena keindahan dan eksotisme danaunya. Dan di sini, Sally sudah berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat, untuk melihat lebih jauh keindahan dan eksotisme Danau Ranau. Jadi ikutin Sally terus di Negeriku Indonesia. Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah lebih kurang 3.368 km persegi, setelah terjadi pemekaran kabupaten, maka pemilihan Liwa sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat sangatlah tepat. Dengan dikelilingi pegunungan Bukit Barisan Selatan, Kabupaten Lampung Barat menawarkan cuaca dan udara yang sejuk, keragaman objek dan daya tarik wisata yang didominasi alam, diperkaya dengan khasanah seni budaya dan kehidupan masyarakatnya, menjanjikan atraksi wisata untuk dapat dinikmati. Salah satunya adalah Danau Ranau. Untuk menuju Danau Ranau, dibutuhkan waktu tempuh kurang lebih 30 menit perjalanan dari kota Liwa. Dalam perjalanan ini, kita dapat menyaksikan keindahan Gunung Seminung yang menjulang tinggi, serta pohon-pohon kopi yang berjejer rapi sepanjang perjalanan. Subur hasil bumi mengemandi Ausaro serta budaya Segala tetap terpelihara Segala tetap terpelihara Segala tetap terpelihara. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit dari kota Liwa, dan sekarang sampailah Sally di tepian Danau Ranau. Dan bisa dilihat pemirsa, keindahan dan kealamian ini masih sangat terjaga. Sekarang Sally mau ke sana untuk melihat lebih dekat. Legenda terjadinya Danau Ranau awalnya adalah letusan yang dahsyat dari sebuah gunung berapi. Letusan itulah yang mengakibatkan tanah terbelah menjadi semacam jurang yang memanjang. Sungai besar yang sebelumnya mengalir di kaki gunung berapi kemudian menjadi sumber air utama yang mengisi belahan akibat letusan itu. Air terus-menerus mengalir ke dalam belahan yang menyerupai lubang besar, dan lama-kelamaan lubang tersebut penuh dengan air. Lalu di sekeliling danau baru ini mulai tumbuh berbagai macam tanaman, di antaranya tumbuh semak yang oleh warga sekitar disebut ranau. Maka sejak saat itu danau ini dinamakan Danau Ranau. Danau Ranau memang sebuah pesona. Bagaimana tidak? Pada pandangan pertama telah membuat kita jatuh cinta oleh kejernihan airnya,
Kesemarakan itu telah memikat mata para wisatawan yang datang dan berkunjung untuk mandi dan berenang di tepian danau. Berada di tepian danau seolah kita berada di atas panggung alam yang indah dan menawan. Gunung Seminung yang menjulang tinggi memiliki tebing-tebing yang curam dan barisan perbukitan menjadi pembatas panggung megah ini. Berada di sini kita akan sejenak melupakan segala kepenatan oleh hiruk-pikuk kehidupan. Setiap tetesan air yang mengalir ke tubuh kita seolah membangkitkan kembali semangat. Oh, betapa indah dan cantiknya alam di sini. Ya, pemirsa, sekarang Sally masih berada di objek wisata Danau Ranau, dan sekarang Sally sudah bersama salah satu pengunjung objek wisata Danau Ranau. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Dengan Ibu siapa? Ibu Yana dari Batu Raja. Nah, Ibu, gimana menurut Ibu, pendapat Ibu tentang objek wisata Danau Ranau ini, Bu? Sangat bagus sekali, masih asri pemandangannya, terus airnya sangat biru, masih jernih. Terus tadi keluargaku, teman-temanku juga sudah tuh di daerah sini juga ada wisata ini ya, Gunung Seminung. Di kaki Gunung Seminung itu kan ada air panasnya tuh. Tadi sempat juga mandi, sangat bagus sekali untuk terapi kesehatan kayaknya ya, seperti itu. Nah, dan kalau misalnya ngomong tentang fasilitas nih Bu, gimana menurut Ibu fasilitas di sini? Kalau ngomongin fasilitas ya, fasilitasnya sangat minim sekali ya, perlu tambahan-tambahan, apalagi penginapannya, terus untuk bersih-bersihnya, terus ya itu aja ya, masih sangat minim sekali. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu ya, Bu. Apa harapan Ibu untuk pemerintah tentang objek wisata Danau Ranau ini, Bu? Harapan saya sebagai pengunjung ya, terutama fasilitasnya itu diperbanyak lagi ya, dibagusin lagi, dilengkapin lagi. Terus kalau untuk masyarakat sekitarnya ya tolonglah peduli ya terhadap sampah-sampah yang ada di sekitarnya, karena saya lihat masih banyak benar sampah-sampah ini yang di pinggir-pinggirnya, pinggir pantainya. Terus rumput-rumput liarnya juga kan sayang, kalau kan dia udah dikelilingin yang bagus seperti tadi Gunung Seminung, terus danau yang indah, seperti itu Mbak. Dan itu dia tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu pengunjung Danau Ranau, dan tetap saksikan di Negeriku Indonesia. Berbagai macam etnis dan suku telah mendiami di sekitaran Danau Ranau, mulai dari suku Ogan, Jawa, Cina, dan penduduk Lampung itu sendiri. Keberadaan mereka telah menciptakan sebuah kerukunan yang sudah terjalin sejak lama. Mereka semua bersaudara, saling menjaga, dan terjalin kehidupan yang selalu rukun dan damai. Hal ini dapat terlihat di mana mereka hidup berdampingan sejak lama, dan dalam hal adat istiadat pun mereka selalu menjaga dan melestarikan adat istiadat masing-masing suku. Prosesi adat dari suku yang mendiami di sekitaran Danau Ranau. Dan sekarang saya mau cari tahu suku mana yang menjalani prosesi adat ini. Yuk ikutin saya, yuk. Inilah cerminan kerukunan masyarakat yang mendiami di sekitaran Danau Ranau. Tali persaudaraan mereka sangat erat terjalin. Mereka yang pendatang namun telah lama mendiami di sekitaran Danau Ranau telah menjadi bagian dari keluarga di sini. Sehingga dalam acara pernikahan kali ini
di mana mempelai wanita yang berasal dari keturunan Ogan menikah dengan mempelai pria yang berasal dari Lampung Pesisir. Keduanya kemudian dimasukkan ke dalam alam gemisir dan dipayungi oleh payung agung. Mereka diarak keliling kampung. Ya Pak, saya mau nanya sedikit Pak tentang prosesi adat ini. Sebenarnya ini prosesi adat dari suku mana nih Pak? Ini asli Ranau. Ini prosesi adat arak-arakan suku Ranau. Asli Ranau. Asli, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana prosesi adat ini berlangsung? Nah ini sebenarnya ini, yang pakai alat ini kan itu kan ada tingkat-tingkatan. Ya. Mulai dari sultan, terus ke dalam, terus ke raja, terus ke bawah. Yang punya hak yang pakai ini dari raja ke atas. Dari sultan, dalam, raja. Nah dan dari itu, kecuali kayak gini. Kalau ini kan bukan. Ya. Oleh karena artinya tua-tua adat di sini masih punya simpatik terhadap lawan dengan yang orang tua pengantin ini, dikasihlah pakai ini. Adat ini ya Pak ya? Iya. Jadi prosesi adat ini berlangsung untuk orang-orang yang dituakan yang di Iya, penting iya di betul, daerah ini betul, gitu, Pak, betul, ya? betul. Dan kalau misalnya mengenai makna dari prosesi adat ini sendiri itu mengandung unsur makna apa tuh Pak? Nah ini sebenarnya ini kan mengandung orang yang lain yang Ya. tahu arti adat kan lihat ini kan, wah ini keturunan raja yang pakai ini. Nah kalau yang lain ini kan tidak pakai ini simbol itu, berarti kan bukan keturunan raja. Nah juga diarak juga kan. Ya. Nah yang lebih lagi tingkat lagi, yang di atas itu kan sultan namanya. Nah sultan ini paling sedikit dua yang pakai alat gemisir ini kan. Oh yang di depan tadi itu? Ya, ditambah dengan tanduan di depannya. Nah, dan personilnya kira-kira 30 orang. 30 orang, dan itu semuanya keluarga dekat? Keluarga ya. Itu bukan keluarga, itu kan dari pengikut. Dari tiap kampung itu kan ada cabang-cabang. Wakil raja ini tadi kan. Nah, mereka itulah yang bergabung untuk mengangkatkan artinya pernikahan ini, terutama yang kita lihat sekarang kan. Ini kan perempuan ya. Nanti hari Minggu tanggal 11 tepat laki-laki. Nah itu yang lebih asli lagi. Oh gitu. Iya. Tetap, dan ini sukunya tetap adat Ranau ya Pak? Iya, Ranau juga. Nah yang sana yang pengantin laki-laki itu Ranau asli. Nah Baik pemirsa, sekarang saya mau ngelanjutin untuk mengikuti prosesi adat ini. Hampir semua tokoh adat ikut serta dalam arak-arakan ini. Dengan diiringi pencak silat, tarian adat, mereka terus berjalan menuju rumah mempelai wanita. Acara seperti ini adalah sebuah cermin di mana semua tokoh adat membaur. Mereka seolah membentuk sebuah harmoni kehidupan rukunan. Di sini kita tidak melihat perbedaan, namun yang nampak jelas adalah keindahan dari sebuah ragam perbedaan.
Tadi ya pemirsa kita menikmati keindahan alam Danau Ranau, dan sekarang tepatnya di belakang Sally terdapat Gunung Seminung. Nah, dan konon katanya tepat di kaki Gunung Seminung terdapat satu objek wisata yang bisa kunjungi, yaitu pemandian air panas. Nah, sekarang di belakang Sally juga ada kapal, jadi sekarang kita langsung menuju kaki Gunung Seminung. Danau Ranau memang banyak menjanjikan eksotisme alam. Di sini para pengunjung dapat menikmati keindahan Danau Ranau dengan menggunakan perahu bermotor yang akan mengajak kita berkeliling Danau Ranau. Danau Ranau memiliki air yang jernih dan sejuk. Berada di atas perahu sambil menikmati pemandangan Danau Ranau seolah kita berada di atas akuarium raksasa. Bagaimana tidak, hamparan air yang luas dengan dikelilingi bukit barisan di sepanjang danau dan tingginya Gunung Seminung akan semakin membuat decak kagum betapa indahnya ciptaan yang maha kuasa. Selain kita dapat menikmati pemandangan dari atas kapal, maka setelah sampai di kaki Gunung Seminung juga terdapat pemandian air panas. Pemandian air panas ini berasal dari Gunung Seminung dan mengalir ke laut. Namun di sini pengunjung harus benar-benar tahu bahwa yang tepat untuk datang ke sini karena apabila airnya lagi surut seperti sekarang ini, kita tidak bisa mandi dan berenang di kolam yang disediakan. Waktu yang tepat untuk datang ke sini yaitu pada waktu sore hari, di mana pada saat air pasang. Maka air yang dari danau akan bercampur dengan air panas yang mengalir dari dalam Gunung Seminung, dan pengunjung dapat mandi dan berenang di sini. Selain menyajikan keindahan dan kejernihan airnya, lokasi Danau Ranau juga menyimpan dan memiliki tempat wisata yang tak kalah menariknya, yaitu air terjun. Air terjun ini disebut air terjun Subit Tuha karena berada di desa Subit Tuha. Air terjun ini memiliki ketinggian lebih kurang 15 meter dan tempat ini memang telah menjadi salah satu alternatif bagi pengunjung yang berkunjung ke Danau Ranau. Karena selain biaya masuknya murah, tempat ini juga berada di pinggir jalan Danau Ranau. Ya pemirsa, akhirnya yeay, Sally sudah sampai di air terjun Subit Tuha yang tepat sekali di depan sana itu merupakan Gunung Seminung, dan aliran air ini langsung mengalir ke Danau Ranau. Dan di samping Sally sudah ada Bapak Bahroni yang merupakan pengelola air terjun Subit Tuha, dan langsung aja kita tanya tentang air terjun ini ya pemirsa. Oh, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Nama Bapak siapa? Nama saya Bahroni. Nah Pak, Sally mau nanya nih tentang air terjun ini. Ini aliran air terjunnya dari mana ini Pak? Aliran air terjun ini dari bukit Gunung Raya. Ya, mengalir sampai ke Danau Ranau. Ini airnya mengalir langsung ke Danau Ranau ya Pak ya? Ya, air ini kan awalnya dari pucuk di sana kan ada yang nyimpang ke sawah terus laju ke Gunung Seminung, ke Danau Ranau. Nah, kalau misalnya tentang ketinggian air terjun ini Pak, sekitaran berapa meter Pak? Sekitaran 25-20 meteran. Nah, kalau misalnya air terjun ini tuh dikelola masyarakat sendiri atau ada campur tangan pemerintah untuk mengelola air terjun ini Pak?
Kalau awalnya dari tahun 80 dikelola oleh desa Subi. Nah, setelah tahun 97 diambil oleh Pemda tingkat 1 itu Palembang. Sudah itu diserahkan dengan Uku Induk, diserahkan lagi dengan Uku Selatan. Maka dikelola oleh Dinas Pariwisata. Ya. Kalau misalnya untuk harga masuk untuk menuju akses air terjun ini sendiri tuh kita harus membayar berapa tuh Pak? Sebenarnya harus membayar 2.000 per orang. Per orang gitu ya. Tapi kalau saya sendiri yang ini enggak ada kawan, saya ambil Rp1.000 satu orang. Dan ini dibuka untuk umum ya Pak ya? Bukan untuk umum, buka. Ya memang untuk umum, tapi ini apa namanya itu omset wisatanya ada. Jadi kami itu kan nyetor dengan wisata. Nah itu dia tadi pemirsa, dengan Rp2.000 kita bisa langsung menikmati keindahan air terjun dan eksotisme air terjunnya. Dan tepat sekali sekarang di depan Gunung Seminung ini air terjun itu langsung mengalir ke Danau Ranau. Nah itu dia tadi pemirsa wawancara Sally dengan Bapak Baroni. Tetap ikutin Sally di Negeriku Indonesia. Air terjun Subituha memang memiliki keindahan tersendiri. Selain tempatnya yang tinggi dan nyaman, udara di sini cukup dingin. Manfaat lain dari aliran air terjun Subituha bagi masyarakat juga berfungsi sebagai irigasi bagi sawah-sawah petani yang berada di bawah air terjun. Kemudian airnya terus mengalir ke Danau Ranau. Sungguh sebuah karya agung yang patut kita syukuri. Memang Danau Ranau sebuah pesona. Pesona alam indah Indonesia mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Bukan hanya saya atau Anda, tapi kita bersama. Dari Provinsi Lampung, saya Sally Azril pamit undur diri. Tetap saksikan di Negeriku Indonesia episode selanjutnya.